wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Suheri dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi mengenai negara dan bangsa. Pada video materi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai identitas nasional. Nah, dalam materi negara dan bangsa ini pertama-tama kita akan menjelaskan pengertian terlebih dahulu, yang akan diuraikan satu persatu dimulai dari pengertian negara. Istilah negara muncul pada zaman Renaissance abad ke-15 di Eropa. Di berbagai negara ada istilah-istilah penyebutan tentang negara, seperti di Italia disebut la Stato, di Prancis l'État, di Inggris disebut the State, di Jerman disebut der Staat, di Belanda disebut the Staat, dan di Indonesia sendiri disebut negara. Definisi negara menurut beberapa ahli yang kita lihat pertama menurut Legeman. Legeman mendefinisikan negara ialah suatu organisasi kekuasaan atau kewibawaan. Ada menurut Djoko Sutono yang mendefinisikan negara ialah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia-manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Ada lagi menurut Ringo Dibdo yang mendefinisikan negara ialah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu, yaitu harus ada pemerintahan yang berdaulat, ada wilayah tertentu, dan ada rakyat yang hidup dengan teratur sehingga merupakan suatu nation atau bangsa. Ada juga berbagai istilah negara menurut Van Aveldon. Yang pertama istilahnya yaitu penguasa, yang berarti untuk menyatakan orang atau orang-orang yang melakukan kekuasaan tertinggi atas persekutuan rakyat yang bertempat tinggal dalam suatu daerah. Yang kedua ada istilah persekutuan rakyat. Istilah ini untuk menyatakan sesuatu bangsa yang hidup dalam suatu daerah di bawah kekuasaan tertinggi menurut kaidah-kaidah hukum yang sama. Istilah berikutnya sesuatu wilayah tertentu. Istilah ini untuk menyatakan sesuatu yang di daerah di dalamnya diam sesuatu bangsa di bawah kekuasaan tertinggi. Ada istilah lain yaitu kas negara atau fiskus. Istilah ini untuk menyatakan harta yang dipegang oleh penguasa guna kepentingan umum. Misalnya dalam istilah domain negara, pendapatan negara, dan lain sebagainya. Ada beberapa teori terjadinya negara. Yang pertama, teori yang bersifat spekulatif yang terdiri dari teori teokrasi, teori kekuasaan, teori hukum alam. Dan yang kedua, ada teori yang bersifat evolusi. Ini terjadi secara sosiologis. Nah, pada teori teokrasi memandang bahwa kekuasaan itu memang dikehendaki oleh kekuasaan yang lebih tinggi. Menurut pandangan dari teori teokrasi ini, para dewa lah yang menentukan kekuasaan itu, jadi semua kekuasaan itu dikembalikan asalnya pada kehendak dewa-dewa. Semua kekuasaan didasarkan pada kehendak dewa-dewa, meskipun kekuasaan itu tidak dimengerti atau dipahami, tetapi harus dipatuhi. Keinginan manusia lebih tunduk kepada Tuhan daripada kepada sesama manusia. Nah, tokoh-tokoh yang merupakan pengembang dari teori teokrasi ini antara lain ada de Safonin Lohman, ada Frederick Julius Stahl. Pembagian teori teokrasi itu ada dua. Yang pertama, teori teokrasi langsung. Yang kedua, ada teori teokrasi tidak langsung. Teori teokrasi langsung ini mendasarkan kekuasaan seorang penguasa bersumber langsung pada Tuhan.
Misalnya, karena seseorang menerima wahyu dari Tuhan atau perintah dari Tuhan, bahkan tidak jarang penguasa itu sendiri dianggap sebagai wakil Tuhan atau anak Tuhan di dunia ini. Sedangkan teori teokrasi tidak langsung, kekuasaan seseorang atau negara itu bersumber pada takdir atau kodrat Tuhan. Jadi seseorang itu dianggap berkuasa karena takdir atau kodrat Tuhan. Nah, itu penjelasan singkat mengenai teori teokrasi. Berikutnya yaitu teori kekuatan atau kekuasaan. Pada teori kekuatan atau kekuasaan ini, kekuasaan dan negara terjadi karena diciptakan oleh orang-orang tua yang paling berani, yang gagah perkasa, yang memaksakan kehendaknya terhadap orang-orang yang lemah, memaksakan orang-orang yang lemah tersebut tunduk kepadanya. Tokoh pada teori ini ada Callicles, ada Voltaire, ada Karl Marx, ada Laski. Selanjutnya ada teori hukum alam. Pada teori hukum alam, manusia pada mulanya berada dalam status naturalis. Dengan akalnya manusia tersebut sadar bahwa keadaan bebas atau kebebasan yang tanpa batas bagi setiap orang dalam status naturalis dapat membahayakan jiwa atau hak-hak sesama mereka, sehingga mereka ini diliputi rasa takut. Untuk menghilangkan rasa takut mereka ini bersama-sama merasakan perlunya mengadakan perjanjian untuk membatasi kebebasan yang mutlak tanpa batas tersebut. Maka diadakanlah suatu perjanjian masyarakat untuk membentuk suatu badan politik yang bertugas menjamin keamanan dan keselamatan rakyat semua, serta membuat peraturan-peraturan. Adapun tokoh-tokohnya antara lain ada Montesquieu, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau. Itulah tadi penjelasan dari teori-teori yang bersifat spekulatif. Kita lanjutkan menjelaskan mengenai terjadinya negara secara sosiologis yang dikembangkan Frederick Julius Stahl. Mengutip dari pendapat Aristoteles bahwa asal mulanya terjadi negara adalah dari keluarga yang diatur secara patriarkal. Keluarga berkembang menjadi besar sehingga atas dasar kekuasaan keluarga inilah timbul kekuasaan negara karena penaklukan terhadap keluarga-keluarga lainnya. Kekuasaan tumbuh atas dasar kelahiran anugerah keunggulan adat kebiasaan dan karena penaklukan secara sukarela maupun paksa. Berikut ada sifat-sifat negara. Sifat-sifat negara itu ada 3. Pertama, bersifat monopoli. Yang kedua, yaitu bersifat memaksa. Dan yang ketiga, itu bersifat untuk semua. Selanjutnya, yaitu ada unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara ada wilayah tertentu, ada rakyat, ada pemerintahan yang berdaulat, serta ada pengakuan dari negara luar, baik itu secara de facto maupun secara de jure. Nah, tadi kita sudah menguraikan mengenai negara. Selanjutnya kita coba melihat pengertian bangsa. Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah, serta berpemerintahan sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi ini. Bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama
dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses dalam satu wilayah, yaitu Nusantara atau Indonesia. Secara antropologis, bangsa adalah pengelompokan manusia yang keterikatannya dikarenakan adanya kesamaan, yaitu kesamaan fisik, bahasa, dan keyakinan. Sedangkan secara politis, pengertian bangsa adalah pengelompokan manusia yang keterikatannya dikarenakan adanya kesamaan nasib dan tujuan. Proses bangsa yang menegara, kita mencoba melihatnya bahwa negara merupakan organisasi yang mewadahi bangsa. Bangsa tersebut merasakan pentingnya keberadaan negara, sehingga tumbuhlah kesadaran untuk mempertahankan tetap tegak dan utuh negara melalui upaya bela negara. Upaya ini terlaksana bila tercipta pola, sikap, dan tindakan atau perilaku bangsa yang berbudaya yang memotivasi keinginan untuk membela negara. Bangsa yang berbudaya meliputi sikapnya seperti ini. Yang pertama, melaksanakan hubungan dengan penciptanya atau Tuhan yang kita sebut dengan agama. Yang kedua, berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang disebut dengan ekonomi. Yang ketiga, berhubungan dengan lingkungan sesama dan alam sekitarnya yang kita sebut dengan sosial. Dan yang keempat, berhubungan dengan kekuasaan yang kita sebut dengan politik. Dan yang terakhir, hidup aman, tentram, dan sejahtera dalam negara yang kita sebut dengan hankam atau pertahanan dan keamanan. Nah, itulah tadi penjelasan secara singkat mengenai materi negara dan bangsa. Selanjutnya kita akan mempelajari materi demokrasi. Terima kasih sudah menonton video materi ini. Silakan Anda dapat membantu menekan tombol like, komen, dan share video ini. Serta jangan lupa subscribe channel ini untuk dapat menonton video-video materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.